Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami ingin menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas besar Studium General tahun 2022-2023. Selamat menyaksikan. Di era yang serba digital sekarang ini, kita tentunya harus bisa menjadi generasi yang serba bisa dan serba tahu. Dengan memanfaatkan teknologi, ilmu-ilmu dan pembelajaran bisa kita dapatkan dari mana saja. Salah satunya dengan mengikuti webinar-webinar yang bermanfaat bagi kita. Sebelum itu, aku mau kenalin nih anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Syakila Syafatriana dengan NIM 121160017. Yang kedua ada Tia Aneskalai Tisyata Nafa dengan NIM 121160018. Yang ketiga ada Sel Azura dengan NIM 121160077. Dan yang terakhir ada Deborah Octavia Girsang dengan NIM 121160105. Yang pertama ada webinar berjudul Pangan Terfermentasi dan Nutraceutical dari Mikroba pada Rabu 22 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Pangan ITERA nih. Pembicara di webinar ini ada Bapak Rektor ITERA loh, yaitu Bapak Profesor Dr. I. Nyoman Pugeng. Selain itu ada Bapak Ahmad Effendi juga. Webinar ini menarik banget karena ngebahas tentang strategi pengembangan usaha pangan terfermentasi mokaf dan dampaknya terhadap tingkat perekonomian industri pangan berbasis bahan baku lokal. Singkong menjadi andalan, sedangkan kebutuhan tepung juga sudah semakin meningkat. Dampak terhadap tingkat perekonomian industri pangan berbasis bahan baku lokal yaitu UMBI antara lain 1. Menunjukkan kesejahteraan masyarakat 2. Menstabilkan harga pertanian 3. Memenuhi kebutuhan pangan 4. Mengurangi ketergantungan impor 5. Meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian ada pembahasan mengenai jamur oleh Bapak Profesor Dr. I. Nyoman Pugeng. Beliau menyampaikan bahwa jamur memiliki protein pengolahan yang dapat diolah menjadi makanan seperti tempe dan juga oncom. Selain itu, jamur juga memiliki antioksidan yang baik bagi tubuh kita. Wah, menarik banget ya. Melalui webinar ini kita bisa tahu bahwa sumber makanan bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya singkong dan juga jamur. Selain itu, dapat juga menjadi sumber usaha dan mata pencaharian di masyarakat. Yang kedua, ada webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Farmasi ITERA pada Sabtu 25 Februari 2023. Webinar ini sangat menarik loh, karena membahas mengenai mekanisme sistem imun dalam mengatasi infeksi virus yang disampaikan oleh Ibu Apoteker Dianing Tias Dewi Pamungkas. Selain itu, webinar ini juga membahas mengenai bahan alami sebagai imunomodulator dan antivirus yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kintoko. Kemudian, apa sih itu sistem imun? Sistem imun adalah sekumpulan sel, jaringan, dan organ yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan agen lainnya. Kemudian, virus adalah parasit kecil yang tidak dapat berkembang biak dengan sendirinya. Namun, setelah menginfeksi sel yang rentan, virus dapat mengarahkan sel tersebut untuk menghasilkan lebih banyak virus. Virus juga merupakan partikel kecil menular yang berproduksi hanya dengan menginfeksi sel inang. Lalu, apa sih itu imunomodulator? Imunomodulator berfungsi untuk meningkatkan efektivitas vaksin dan dapat dianggap stimulus imun spesifik loh. Lalu ada 3 tipe imunomodulator, yaitu imunoadjuvans, imunostimulan, dan imunosuppressans. Nah, itu dia. Melalui webinar ini kita bisa tahu apa itu sistem imun, virus, dan imunomodulator. Menarik banget ya webinar ini. Terakhir, ada webinar berjudul Understanding the Mathematics Behind Blockchain and Cryptocurrency Technology yang diselenggarakan oleh Program Studi Matematika ITERA pada Jumat 17 Maret 2023. Webinar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Reyeske Hadiani ini sangat bermanfaat loh, karena membahas mengenai peran matematika di balik sistem-sistem yang selama ini kita gunakan. Misalnya, sistem transaksi online.
Nah, dari webinar ini kita bisa tahu apa itu blockchain, sifat blockchain, serta sejarah blockchain. Untuk blockchain sendiri yaitu daftar transaksi yang saling terkait disimpan di jaringan komputer. Blockchain juga memiliki sifat desentralis, tidak melibatkan pihak ketiga, immutable, transaksi yang telah dicatat tidak dapat diubah, dan open. Semua transaksi dapat dilihat oleh siapapun. Untuk sejarah blockchain yaitu pada akhir dekade 1990 dan awal dekade 2000 muncul ide tentang digital currency berdasarkan konsep kriptografi. Pada 2008, Satoshi Nakamoto memprakarsai makalah underlying blockchain-nya dan juga Bitcoin-nya yang dibangun dengan menggunakan mekanisme proof of work yang dikembangkan oleh Hal Finney. Kemudian pada 2015 diluncurkan aplikasi yang memungkinkan kita membangun blockchain apps dan membuat smart contracts algoritma untuk konsensus. Lalu pada proof of work yaitu seseorang yang dapat membuat suatu blok baru jika dia dapat menyelesaikan teka-teki atau masalah matematika. Proses menyelesaikan masalah matematika dinamakan winning dan orang yang dapat menyelesaikan diberikan reward. Itu dia 3 webinar yang sangat menarik dan menambah pengetahuan mulai dari pangan, obat, dan matematika. Semoga dapat menambah pengetahuan juga bagi yang menonton video ini ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.